Selamat pagi, saudara-saudara. Shalom yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya pagi ini oleh karena perkenaan Tuhan. Yang kita rindukan adalah mendengar firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, pemilik kehidupan ini yang mengaruniakan hari ini kepada kami. Untuk melandasi semua syukur ini kami akan mendengar firman-Mu. Kuasailah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, dan biarlah hikmat-Mu turun atas kami saat ini yang rindu akan firman-Mu. Ampunilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca itu dalam Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalnya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur pada yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru haruslah disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Amin. Terpujilah Kristus, berbahagialah kita semua pendengar firman Tuhan di mana saja berada. Tuhan memberkati. Tema kita, saudara-saudara, cukup singkat, mengatakan haruskah. Nah, saudara-saudara, apa yang harus dikatakan di sini? Kita balik bertanya, apa yang harus? Tema kita haruskah. Melihat dan menyimak bacaan kita, ternyata yang dikatakan harus ini, haruskah, tentang tradisi. Ketika orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang hal puasa, di sana digambarkan murid-murid Yohanes berpuasa dan murid-murid orang-orang Farisi juga berpuasa. Namun murid-murid Yesus tidak, tetap makan dan minum. Nah, saudara-saudara, ternyata tidak terlalu penting tradisi ketika Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan. Ia melihat bahwa mengapa manusia menekankan tradisi dan meninggalkan apa yang penting, apa yang harus dilakukan menurut kehendak Tuhan atau firman Allah. Dan ini sungguh berbanding terbalik, saudara-saudara. Mereka mematikan hal-hal duniawi, tetapi hal-hal rohani mereka tinggalkan. Artinya mereka pria tradisi turun-temurun, hal berpuasa, tetapi apa yang penting dari puasa itu mereka tidak pahami.
Nah, karena itu Yesus mau menjawab hal ini. Haruskah, pertanyaan kita tadi. Di ayat yang ke-35 sampai 36, Yesus 36 sampai seluruhnya, ia mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari bulu baju yang baru untuk menambalnya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Nah, saudara, siapa berdarah di dalam Kristus, maka mereka adalah hidup di dalam hal yang baru, bukan hidup dalam dunia yang lama. Itu yang ditekankan Yesus dalam perumpamaan ayat 36 itu. Siapa yang berada di dalam hidup baru tidak harus mestinya memelihara lagi tradisi puasa. Tetapi yang dipentingkan di sini, apakah yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Karena itu diumpamakan tabak kain yang baru, ya tidak mungkin dapat dicarik untuk menambal kain yang lama, tetap akan koyak dua-dua. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Yesus menjawab ini tidak berlaku lagi, karena Yesus adalah penggenapan seluruh yang dimaksud dalam puasa itu. Oleh karena itu, haruskah? Dan ternyata tidak terlalu penting lagi, karena kita berada dalam hidup yang baru yang telah diampuni oleh Allah, yang telah disempurnakan oleh Allah. Maka kita yakin di dalam Kristus kita melakukan kehendak Allah. Di dalam Kristus kita melakukan apa yang harus kita lakukan menurut perintahnya. Dan itu yang menjadi tujuan hidup kita, saudara-saudara. Bukan pada tradisi. Tradisi tidak menyelamatkan dan Kristus menyelamatkan. Tradisi mengingatkan kita tentang dosa, tetapi juga bukan mencari jalan kebenaran dan hidup kita, tetapi di dalam Kristus hidup dan kebenaran kita ada di dalamnya. Oleh karena haruskah? Tidak. Karena kita berada di dalam hidup yang baru di dalam Kristus, sebagaimana jawaban Yesus, camkanlah ayat 36 ini. Jadi kalau siapa yang berada di dalam Kristus, ya hidup dalam cara berpikir yang baru, sikap yang baru, bukan pada sikap yang lama. Dan ini menjadi kritik bagi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan murid-murid orang-orang Farisi. Sangat penting saudara-saudara hal ini diperhatikan, bahwa siapa berada dalam Kristus, ia berada ciptaan baru, bukan dalam ciptaan yang lama, pada tradisi yang lama, tetapi telah digenapi di dalam Kristus. Taurat Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu disempurnakan oleh Allah di dalam Kristus. Itu berarti bagi kita kita hidup dalam kehidupan baru, suasana baru dalam Kristus. Karena itu dikatakan dalam sini, bagi kita melakukan itu dengan kehendak Allah. Maka haruskah kita mengikuti tradisi? Tidak. Tetapi kita mengikuti apa yang menjadi perintah Allah dalam hidup kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam Kristus. Karena Kristus telah menyempurnakan hukum Taurat. Artinya menggenapi hukum Taurat. Supaya orang dapat melakukannya di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus dan beriman kepada Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau mengaruniakan kami dalam Kristus hidup yang baru, ciptaan yang baru, perilaku yang baru untuk melakukan kehendak-Mu. Tuntunlah kami dalam aktivitas kami hari ini. Di hari Rabu ini Tuhan beserta kami. Ampunilah kami di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Selamat beraktivitas selalu dan selalu waspada dalam cuaca iklim yang sekarang ini berubah-ubah. Dan kita percaya, kita merenungkan tadi, haruskah kita mengikuti tradisi atau mengikuti perintah Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.